Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat anak-anakku semua. Pada hari ini kita akan masuk materi hidrokarbon, khususnya pada pokok bahasan kekhasan atom karbon. Sebelum kita lanjut, marilah bersama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim agar apa yang kita pelajari pada hari ini atau pada kesempatan ini dapat kita pahami dengan baik. Oke, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang meliputi unsur hidrogen dan karbon dengan membentuk ikatan. Atom karbon itu sendiri merupakan salah satu atom yang cukup banyak berada di alam. Keberadaan atom karbon di alam berbentuk karbon, grafit, maupun intan. Dalam susunan tabel periodik unsur, atom karbon memiliki nomor atom 6. Banyaknya elektron valensi atom karbon adalah 4, sehingga salah satu cara agar berada dalam kondisi stabil adalah membentuk ikatan dengan 4 atom hidrogen, yang kemudian disebut dengan hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon berupa senyawa kimia yang terdiri dari sebuah deret panjang rantai karbon. Rumus senyawa hidrokarbon dapat ditemui pada bensin, aspal, lilin, minyak polumas atau oli, solar, dan masih banyak lagi bahan alam yang terdiri dari deret panjang sebuah rantai karbon. Nah, dapat dilihat di sini contoh senyawa hidrokarbon yang terdapat di alam, antara lain ini mata bor, grafit. Grafit ini seperti arang ya. Kemudian bensin, kemudian intan. Nah, lebih lanjut kita pelajari lebih spesifik lagi. Atom karbon memiliki keistimewaan dibanding dengan unsur lainnya. Antara lain, yang pertama, dapat membentuk rantai. Jadi atom karbon itu dapat membentuk rantai. Bagaimana caranya? Ini pembahasannya. Atom karbon bernomor atom 6, sehingga susunan elektronnya adalah P sama dengan 2, 4. Sehingga susunan elektronnya terdiri dari 2 kulit K dan L. Di kulit K terisi 2 elektron dan kulit L terisi 4 elektron. Bisa dilihat konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p2. Jadi elektron valensinya sebesar 4 dan itu belum stabil. Untuk mencapai kestabilannya, atom karbon masih dapat mengikat 4 elektron dari atom karbon yang lain, misalnya oksigen, hidrogen, sulfur, nitrogen, klorin, bromin, dan iodin. Untuk apa? Untuk membentuk rantai karbon. Rantai karbon dapat berupa ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Rantai karbon juga dapat berupa rantai karbon terbuka atau rantai karbon jenuh maupun tak jenuh. Itu disebut alipatis. Kemudian yang rantai karbon tertutup disebut dengan siklis. Rantai karbon tertutup disebut aromatis. Bisa dilihat struktur senyawa untuk ikatan kovalen tunggal atau ikatan tunggal seperti ini. Jadi dia terbuka ya, dan ikatannya pun tunggal. Kemudian ikatan rangkap 2. Di sini terdiri atas rangkap 2
kemudian ikatan kovalen rangkap 3, kemudian siklobutana. Ini adalah siklobutana, contoh dari rantai karbon tertutup atau siklis. Kemudian ini siklopentana dan sikloheksana, ini adalah untuk senyawa aromatis. Lanjut, yang kedua, kekhasan atom karbon yang kedua mempunyai kemampuan membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen sendiri itu adalah ikatan yang terbentuk akibat pemakaian elektron bersama untuk mencapai kestabilan. Untuk mencapai kestabilan itu dibutuhkan 8 elektron valensi. Sedangkan kita tahu bahwa karbon di sini hanya memiliki 4 elektron valensi. Jadi dia harus mencari 4 elektron valensi lagi untuk mencapai kestabilan. Dengan cara bergabung dengan atom hidrogen yang memiliki 1 elektron valensi. Atom hidrogen yang dibutuhkan karbon yaitu sebanyak 4 untuk membentuk kestabilan. Sedangkan hidrogen untuk mencapai kestabilannya itu adalah sebanyak 2, sesuai dengan aturan oktet bahwa hidrogen untuk mencapai kestabilan dia harus memiliki elektron valensi sebanyak 2. Jadi terjadilah penggabungan di sini. Penggabungannya adalah membentuk ikatan kovalen sehingga bisa digambarkan seperti ini. Bisa dilihat gambarnya. Atom karbon mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai nomor atom 6. Konfigurasi elektronnya yaitu 2, 4. Elektron valensi 4. Satu atom C dapat membentuk ikatan kovalen dengan 4 atom H melalui ikatan kovalen menghasilkan molekul CH4. Atom-atom hidrogen dalam molekul CH4 dapat diganti dengan atom C yang lain sehingga membentuk C rantai terpanjang. Lanjut, mengidentifikasi senyawa karbon. Jika Anda membeli roti bakar, biasanya terbentuk kerak hitam di permukaan roti. Nah, apakah yang menyebabkan timbulnya kerak tersebut? Nah, kerak hitam pada roti bakar tersebut mengandung atom karbon. Hal ini disebabkan pada pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan arang atau karbon. Sedangkan pembakaran sempurna akan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Bisa dilihat gambarnya, arang ini mengandung karbon, roti bakar juga ini mengandung karbon, sate bakar juga mengandung karbon. Uji senyawa karbon. Bisa dilihat uji senyawa karbon. Untuk menguji keberadaan senyawa karbon, gambar identifikasi karbon dan hidrogen menggunakan metode pembakaran lilin. Kedudukan rantai karbon dalam rantai karbon itu berbeda. Nah, berdasarkan jumlah atom C yang diikat, atom karbon dapat dibedakan menjadi atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartener. Bisa dilihat penjelasannya. Atom C primer
Nah, atom C primer dilambangkan dengan 1 derajat adalah atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon yang lain. Contoh, dalam molekul etana CH3CH3, masing-masing atom karbon mengikat satu atom karbon tetangga. Oleh karena itu, dalam molekul etana terdapat 2 atom C primer. Atom C yang dimaksud yang ini. Kemudian yang kedua, atom C sekunder dilambangkan dengan 2 derajat adalah atom karbon yang berikatan dengan 2 atom karbon yang lain. Contoh, dalam molekul propana CH3CH2CH3, atom karbon pada posisi kedua yang ini mengikat 2 atom karbon tetangga. Yang mana 2 atom karbon tetangganya yaitu yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Oleh karena itu, dalam molekul propana terdapat 1 atom C sekunder. Nomor 3 atau bagian selanjutnya, atom karbon tersier dilambangkan dengan 3 derajat adalah atom karbon yang berikatan dengan 3 atom karbon yang lainnya. Contoh, CH3 dalam molekul isobutana, CH3, CH, CH3. Dan CH3 lagi di bawahnya ini, lupa ibu tuliskan. Atom karbon pada posisi kedua ini mengikat 3 atom karbon yang lainnya. Oleh karena itu, dalam molekul isobutana terdapat 1 atom C tersier. Kemudian atom C kuartener dilambangkan dengan 4 derajat adalah atom C yang berikatan dengan 4 atom C yang lain. Nah, bisa kita perhatikan gambar di bawah ini. Jadi kita gambarkan dulu, kita keluarkan dulu atom karbonnya yang ini. Kemudian kita beri keterangan yang mana primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Bisa dilihat yang primer yang ini, ini. Jadi ada berapa yang atom karbon primer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi atom karbon primer ini mengikat 1 atom karbon yang lain, atau mengikat 1 atom karbon yang berada di sebelahnya. Kemudian atom karbon sekunder adalah atom karbon yang mengikat 2 atom karbon yang lainnya atau atom karbon tetangga. Bisa dilihat yang ini dia mengikat 2 atom karbon tetangga yang sebelahnya sini dan sebelah sini. Kemudian yang satu lagi dia mengikat atom karbon yang di sebelahnya lagi dan di sebelah. Kemudian tersier adalah atom karbon yang mengikat 3 atom yang lainnya atau mengikat 3 atom karbon tetangga. Yang ini yang mengikat 3 atom karbon tetangga. Yang ini ya, tersier, diikat 3 atom tetangga yang ini dan ini dan yang ini. Kemudian yang ini lagi mengikat atom karbon yang di sebelahnya ada 3. Jadi atom karbon tersier di sini ada 2. Ini yang ini dan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah atom karbon kuartener. Atom karbon kuartener itu sendiri adalah atom karbon yang mengikat 4 atom karbon tetangga. Yang mana? Yang ini. Ini dia mengikat atom karbon tetangga sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Begitu pula yang ini. 1, 2, 3, 4. Nah, berikut ini adalah contoh soal.
Nah, di sini sudah cukup jelas yang mana atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuartener. Bisa dilihat gambarnya, atom karbon primer itu sebanyak 6 buah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atom C sekunder sebanyak 5 buah, terdapat pada angka atom C sekunder ada 5 buah, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian atom C tersier sebanyak 2 buah, 1, 2. Kemudian atom C kuartener sebanyak 1 buah, yang ini. Lanjut. Nah, untuk tugas kalian, kerjakanlah soal di bawah ini. Yang pertama, jelaskan secara singkat sifat khas dari atom karbon. Kemudian yang kedua, buatlah struktur rantai karbon yang terdiri dari 9 atom karbon primer, 5 atom C sekunder, 3 atom C tersier, dan 2 atom C kuartener. Kemudian yang ketiga, buatlah struktur suatu senyawa hidrokarbon, karbon dan hidrogen yang mempunyai 7 atom C primer, 2 atom C sekunder, 3 atom C tersier, dan 1 atom C kuartener. Kemudian nomor 4, hitunglah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener pada senyawa berikut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.